pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Good. Sudah sarapan semua? Oke, kalau sudah sarapan semua berarti hari ini harus mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, selanjutnya Bu Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu. Lihat teman-temannya, apakah ada yang teman-teman yang tidak masuk? Siapa teman-teman yang tidak ada di kelas? Siapa? Zidan. Kemana Zidan? Zidan sakit. Baik, akan kita doakan semoga Zidan cepat sembuh dan cepat kembali bergabung bersama kita. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru akan melakukan ice breaking, yaitu bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi kupu-kupu yang lucu. Baik, diharapkan anak-anak semuanya berdiri. Bu Guru akan tampilkan video lagu kupu-kupu yang lucu dan kita akan bernyanyi bersama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda? Semua ku hampiri, bolehkan ku turut bersama pagi? Baik, terima kasih anak-anak yang sudah ikut bernyanyi bersama. Selanjutnya, Bu Guru akan melakukan pretest sebelum memulai pembelajaran. Waktu pretest, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengisi pretest. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah lihat hewan di sekitar rumah kalian? Pernah. Apa saja tuh yang pernah kalian temui hewan-hewannya? Ada kucing, ada kupu-kupu, ada kelinci, ada apa lagi? Ada banyak ya yang kita temui di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, menurut kalian dari mana sih asal hewan tersebut? Dari induknya. Betul, dari induknya. Cuma cara berkembang biaknya itu seperti apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tahapan daur hidup hewan dan membuat proyek yang bernama Life Cycle Butter. Setelah pembelajaran selesai, Bu Guru harap anak-anak dapat menyebutkan urutan daur hidup hewan dan membuat karya bersama-sama. Baik, berikut akan Bu Guru tampilkan video tentang daur hidup hewan dan kalian bisa amati bersama-sama ya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga.
lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh, ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Hahaha. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku inget. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha.
Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Baik, setelah kalian menonton video tentang daur hidup hewan, siapa yang bisa menyebutkan tahapan daur hidup kupu-kupu? Asna, bisa dijelaskan? Yang pertama apa, Asna? Yang pertama telur, yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, dan yang keempat kupu-kupu. Baik Asna, terima kasih atas jawabannya, good job. Baik, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian beberapa kelompok untuk membuat project life cycle butterfly. Kelompok 1 ada Asna, Nurul, Ivan, Dimas, dan Rere. Kelompok 2 ada Hanif, Dinda, Rizka, Galuh, dan Danu. Kelompok 3 ada Putri, Raya, Angga, Bani, dan Nisa. Kelompok 4 ada Fatur, Abi, Farah, Kalisa, dan Zidan yang sedang tidak masuk malah. Baik, kalian boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, selanjutnya simak video cara membuat life cycle butterfly yang akan Ibu tampilkan di proyektor.
dari video tersebut, alat dan bahan yang akan kalian siapin yang pertama ada kertas karton, lalu kertas origami, gunting, lem, spidol, dan krayon. Boleh disiapkan semuanya? Baik, setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, Bu Guru akan menjelaskan waktu untuk kalian membuat proyek life cycle butterfly ini. Yang dimana Bu Guru kasih waktu kalian itu 30 menit. Yang dimana 10 menit untuk membuat pola dan menggunting bentuk telur, bulat, kupu-kupu, dan kupu-kupu. Dan 10 menit untuk mewarnai pola tersebut. Dan 10 menit lagi untuk menempel objek sesuai urutan dengan benar. Setelah proyek kalian sudah selesai, selanjutnya kerjakan LKPD project bersama-sama dengan teman kelompoknya dengan benar. Sudah selesai semuanya? Oke, selanjutnya kita akan bahas hasil dan kita akan presentasikan dan kalian jelaskan tahapan-tahapan daur hidup hewan kupu-kupu. Baik, Bu Guru akan jelaskan aturan presentasinya. Jadi, jika kelompok lain sedang presentasi, kelompok lainnya harus mendengarkan dengan baik dan bertanya terkait daur hidup kupu-kupu. Baik, hebat-hebat semua. Anak-anak Bu Guru sudah dapat mempresentasikan dengan baik. Oke, selanjutnya kalian boleh duduk ke tempat masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Sudah duduk di tempatnya masing-masing, akan Bu Guru bagikan kertas LKPD-nya dan kalian kerjakan dengan benar ya. Baik, kertas LKPD sudah Bu Guru bagikan. Silakan kerjakan dengan baik ya anak-anak. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, boleh dikumpulkan ke meja Bu Guru ya. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Bu Guru akan bertanya, apa yang sudah kalian pelajari? Bagaimana sih perasaan kalian saat membuat proyek life cycle butterfly tadi? Oke, Bu Guru harap kalian sudah dapat mengerti bagaimana tahapan daur hidup hewannya, terutama kupu-kupu. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, Bu Guru akan memberikan post test. Silakan dikerjakan ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan post test. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.